Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam Sentra Bahasa. Tema yang akan kita bahas masih tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia dan topik yang dibahas adalah hidup bersih dan sehat. Ya, teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal. Ya, jadi perilaku atau pola hidup bersih dan sehat itu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya teman-teman. Jadi kita bisa merasa aman, merasa nyaman ya, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu gimana sih caranya hidup bersih dan sehat? Nah, gimana cara menjaga lingkungan kita supaya bersih dan sehat? Nah, yang pertama, kita harus membuang sampah di tempat sampah ya. Iya, jadi sampah itu harus dibuang di tempatnya. Kalau kita buang sembarangan, itu akan menyebabkan penyakit ya, teman-teman. Nah, kita tidak tahu di sampah itu ada kuman apa, ada bakteri apa. Nah, jadi kita harus membuangnya di tempat sampah. Dan tentunya kalau kita membuang sampah di tempatnya, itu juga akan mencegah terjadinya banjir. Coba teman-teman perhatikan, banjir itu terjadi karena apa? Salah satunya adalah adanya sampah yang menutup saluran pembuangan air. Nah, jadilah banjir ya, teman-teman. Nah, itu karena tidak membuang sampah di tempatnya. Lalu yang kedua, cara menjaga kebersihan lingkungan atau pola hidup sehat. Teman-teman juga bisa nih cuci tangan setiap sebelum atau sesudah makan dan ketika teman-teman sesudah dari kamar mandi. Jadi setelah buang air kecil, buang air besar, itu harus mencuci tangan ya teman-teman, karena kita tidak bisa melihat di tangan kita ini ada bakterinya atau ada kuman apa di dalamnya ya. Oke, selanjutnya bersih-bersih ya, membersihkan rumah ya teman-teman. Jadi rumah itu kan merupakan tempat tinggal kita. Supaya kita nyaman tinggal di dalamnya, kita harus sering membersihkan rumah kita. Lalu reboisasi atau menanam pohon kembali ya. Nah, ini untuk menjaga udara di sekitar kita supaya tetap bersih ya, teman-teman. Karena kita butuh menghirup oksigen ya. Nah, sedangkan oksigen itu bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu yang terakhir kita bisa melakukan yang namanya daur ulang. Daur ulang itu ya, sampah-sampah yang ada itu bisa kita daur ulang. Ya, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang membusuk ya, itu bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Lalu ada juga sampah anorganik. Nah, contohnya itu sampah plastik. Nah, itu kan tidak bisa terurai ya di dalam tanah. Nah, jadinya kita bisa menggunakan sampah plastik itu. Misal bisa jadi pot ya, bisa dibuat kerajinan tangan yang lain. Nah, kita bisa menyiasatinya seperti itu. Itu ya, teman-teman, cara menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat. Lalu apa sih manfaatnya kita menjaga kebersihan lingkungan? Nah, yang pertama, kita dapat terhindar dari penyakit ya. Nah, jadi kalau misalnya lingkungan kita sehat, kita juga di dalamnya sehat. Nah, tapi kalau lingkungannya tidak sehat, nah kita gampang terserang penyakit. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara ya, karena tadi udaranya sejuk, tidak ada polusi udara. Lalu yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir, tentunya kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Lingkungan bersih, kita juga nyaman.
tinggal di dalamnya. Itu ya teman-teman. Ya, itulah tadi hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Kita masih bahas tentang kosakata ya teman-teman. Nah, ini kita mau mengingat kembali huruf-huruf abjad ya. Jadi teman-teman perhatikan lagi gimana sih penulisan huruf abjadnya. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, lalu J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z ya. Nah, ini huruf abjad dari huruf A sampai dengan Z. Teman-teman ingat ya bagaimana cara penulisan huruf abjad ini. Nah, ini akan sangat membantu ketika teman-teman akan belajar membaca ya, membaca satu kosakata. Nah, sekarang kita lihat kosakata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat. Hidup. Hidup, dari kata hidup itu ada huruf apa saja? Oh, ada huruf H. H, lalu ada huruf I, D, U, dan huruf P. Hidup. Nah, hidup. Lalu ada kata bersih. 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 B, E, R, S, I, H. Bersih. Lalu yang ketiga, sehat. Sehat. S, E, H, A, T. Sehat. Lalu yang keempat ada kata sampah. Nah, sampah. Nah, sampah ini ada huruf apa saja? Ada huruf S, A, M, P, A, H. Sampah. Nah, ini beberapa kosakata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa menemukan kosakata lain. Nah, setelah teman-teman temukan kosakata lain, teman-teman bisa urai dalam kata tersebut ada huruf abjad apa saja. Oke, teman-teman? Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke tugas ya. Tugasnya hari ini untuk teman-teman kelas 1, yang pertama, menuliskan huruf abjad mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, ini teman-teman tuliskan semuanya huruf abjadnya ya. Lalu yang kedua, teman-teman tulis kosakata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat sebanyak minimal 6 kata. Ya, teman-teman bisa nonton video materinya kembali ya. Nah, di dalam video materi itu juga Bu Sukma ada tuliskan beberapa kosakatanya. Teman-teman bisa lihat ya, atau teman-teman bisa menambahkan kosakata lain yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat. Lalu yang ketiga, teman-teman boleh gambar salah satu pola hidup sehat ya. Nah, tadi kan banyak ya, ada 5 yang Bu Sukma sebutkan. Teman-teman boleh pilih salah satunya, atau teman-teman mau gambar pola hidup sehat menurut teman-teman sendiri juga boleh ya. Silahkan gambar satu saja. Pastikan nanti gambarnya diberi warna ya, teman-teman. Oke. Nah, itu tugasnya. 3 tugas itu ya, teman-teman. Nanti untuk yang keempat, tugasnya itu menyebutkan huruf ketika recalling. Jadi pas kita recalling, teman-teman menyebutkan huruf abjad A sampai dengan Z, dan juga seperti biasa menyebutkan huruf yang ada pada kosakata yang teman-teman tuliskan tadi. Oke, teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini ya. Bu Sukma tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.